Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saudara, kemarilah dan sapalah bangsawan muda itu, kata leluhur bijaksana. Salam. Leluhur itu datang dan bermaksud menundukkan kepalanya untuk menyapa leluhur kuno itu. Namun, dia tiba-tiba berhenti setelah melihat lebih dekat ke arah Li Qiye. Awalnya, dia mengira bahwa leluhur kuno yang diundang kembali oleh Wu ini pastilah seorang yang berbakat dan mengagumkan. Sayangnya, pemuda biasa ini terkesan lebih lemah dari mereka. Bagaimana mungkin dia adalah leluhur kuno? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kepalanya berhenti menunduk di tengah jalan. Para tetua lainnya dari Tai juga merasakan hal yang sama sambil mencuri pandang ke arah Li Qiye. Old Wise, apakah kamu yakin kamu benar tentang ini? Dia adalah leluhurmu. Leluhur tujuan berbisik kepada leluhur bijak. Dia mengira Wu telah ditipu. 100%, bisik bijaksana. Tujuannya tetap skeptis dan berkata, nenek-nenek moyang yang mana? Ini bukan masalah sepele. Dia menjaga suaranya setenang mungkin. Kalau dia tidak percaya pada leluhur bijak, dia akan berpikir ini lelucon dan langsung pergi. Percayalah, itu benar. Cepatlah dan tunjukkan rasa hormat sebelum bangsawan muda itu merasa terjamin. Panggil dia bangsawan muda, bisik bijaksana. Tujuan menemukan seluruh hal ini mencengangkan. Leluhur, jangan ragu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keempat klan kita, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Jian Ming menambahkan, menyadari arti sebenarnya, tidak seperti leluhur bijaksana. Keturunan Tai memberi salam kepadamu, bangsawan muda. Tujuan menarik napas dalam-dalam dan bersujud, meskipun masih ada keraguan yang tersisa. Kami memberi hormat padamu, bangsawan muda. Para tetua yang menyertainya juga bersujud. Mereka masih menyimpulkan apakah pemuda ini adalah leluhur kuno atau bukan, dan apa saja kemampuan dan kekuatannya. Alasan mereka memilih untuk percaya adalah karena hubungan dekat mereka dengan Wu. Bangunlah, Li Qiye memberitahu mereka. Mereka memimpin sekali sebelum berdiri. Meskipun demikian, keraguan tetap ada di mata mereka. Tidak akan bisa bertahan selamanya hanya dengan mengandalkan 18 tusukan dan hukum merit spiral giok. Li Qiye melirik mereka dan berkata, apa yang terjadi dengan teknik storm petal milik leluhur tombakmu yang sudah disempurnakan? Para anggota Tai saling bertukar pandangan dan bersiap karena Li Qiye mengetahui situasi mereka dengan sangat baik. Mohon pembimbing kami, bangsawan muda. Tujuan berlutut lagi. Suku Tai dulunya terkenal dengan teknik tombak mereka. Nenek moyang mereka, Spear leluhur, mengikuti jejak pembeli telur bebek seperti sabre leluhur. Terlebih lagi, mereka menjadi terkenal bersama dengan gelar saber Spear Duo. Sayangnya, Tai mengalami kemunduran seperti Wu. Mereka akhirnya kehilangan tombak dao mereka dan hanya memiliki merit law yang pas-pasan. Keberuntungan akan datang jika memang sudah ditakdirkan. Li Qiye menjawab dengan santai. Tujuan leluhur berhenti sejenak. Sepertinya Li Qiye tidak punya niat untuk mengajari mereka. Jian Ming kemudian mulai menuangkan mata padanya. Tujuannya bukanlah orang bodoh dan memperhatikan hal ini. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan segera dan menundukkan kepalanya lagi, terima kasih atas bimbinganmu. Kami berencana meminta bangsawan untuk menghidupkan kembali pohon itu. Leluhur bijak berbisik setelah dia berdiri. Tujuan tergerak dan berkata, melalui serikat pekerja. Ya, hanya jejak dao melalui penyatuan primordial yang bisa melakukannya, kata Wise. Lembut, tujuannya melirik Li Qiye lagi. Dia telah menerima Li Qiye sebagai leluhur kuno tetapi masih bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan penyatuan. Kau tahu kita kekurangan batu dao untuk persatuan. Bijaksana langsung ke intinya. Kau yakin? Bisik tujuan. Pohon itu penting, jadi menyerahkan batu dao dengan sembarangan adalah tindakan yang gegabah. Ya, Jian juga telah menyerahkan batu mereka kepada bangsawan muda itu. Serikat itu membutuhkan 4 batu, jadi kami membutuhkan batumu dan batu lu. Kata bijaksana. Hal tersebut membuat tujuan ragu-ragu meskipun keadaan mempercayai bijaksana. Jika mereka kehilangan batu dao, mereka akan menjadi pendosa klan. Leluhur, ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Jian Ming mendesak, jangan menjadi katak di bawah sumur.
Satu pikiranmu dapat mengubah arah klan kita, tolong berikan kami batu itu. Dia khawatir keraguan ini akan mengganggu Li Qiye. Semuanya akan hancur saat itu. Aku akan segera mengambilnya. Tujuan mengetahui bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengirim seseorang untuk mengambil batu Dao. Tidak butuh waktu lama sebelum batu dari Tai dibawa ke sini. Dia mengangkatnya dengan kedua tangan dan menawarkannya kepada Li Qiye, bangsawan muda, terimalah batu Dao dari Tai. Yang ini memiliki kesamaan dengan es dan memiliki warna putih. Rahasia rune tampak seperti bunga es yang mekar dengan tenang. Tidak sedikit pun dingin, memancarkan sensasi lembut seperti batu api. Masih kurang satu, kata Li Qiye. Hal ini membuat ketiganya saling bertukar pandang. Batu terakhir, kata Tujuan, kalau begitu, mari kita pergi ke Lu untuk bernegosiasi. Ekspresi mereka tampak agak aneh saat Lu berbicara. Aku rasa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab setelah kematian kakek tua itu, gumam Wise. Pemimpin klan saat ini adalah Daki yang sudah tua. Jian Ming mengangkat bahu. Kita harus pergi karena batu terakhir tetap dibutuhkan. Leluhur bijak memutuskan. Mereka tahu bahwa batu keempat itu penting untuk penyatuan. Namun, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Lu. Keponakan yang berbudi luhur, memikirkan kau mungkin bisa meyakinkan ketua klan mereka untuk mendapatkan batu Dao. Leluhur bijaksana menyarankan. Hehehe, Jian Ming tertawa, para leluhur, jangan membuat junior sepertiku kesulitan. Master klan Lu mungkin tidak melakukan hal gila, tapi dia mungkin menutup pintu atau memukulku dengan sapu. Dia menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak ingin pergi ke Lu. Keempat klan kita selalu satu, dia tidak akan seburuk itu. Kata Tujuan tanpa percaya diri. Hah, sulit untuk mengungkapkannya. Ayahku mencoba datang untuk menyampaikan simpati tahun lalu, tetapi dia bahkan tidak masuk ke dalam. Jian Ming tertawa. Aku juga datang ke pemakaman, tapi Lu tidak melihatku. Setidaknya mereka cukup menjanjikanku sehingga tidak mengusirku dengan sapu. Bijaksana mendesah dan berkata, sepertinya mustahil untuk mendapatkan batu Dao dari mereka. Jian Ming berkata, keluarga Lu mungkin tidak ingin melakukannya saat itu, sama seperti orang lain, bukan? Ekspresi semua orang menjadi canggung setelah mendengarnya. Ayo kita pergi dan melihat. Leluhur bijaksana berpikir sejenak sebelum berbicara, kita harus mendapatkan batu terakhir. Bagaimana jika mereka menolak begitu saja? Apakah tujuannya adalah untuk menghadapi kemungkinan terburuk? Mencuri atau menggerogoti? Mata Jian Ming berputar ke depan dan ke belakang. Tidak pantas. Bijaksana di kepalanya, bagaimana kita bisa mencuri dari keluarga? Tidak masuk akal. Anak itu benar-benar ada, kata Purpose. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga, membujuk mereka dengan perasaan dan logika, Wise memutuskan. Rupanya yang ketiganya tidak terlalu optimis. Terhadap peluang mereka, siapa yang akan menjadi pembawa pesan? Jian Ming mengangkat bahu, bukan aku, mereka tidak memberikan muka pada ayahku, jadi mereka akan melakukan hal yang sama kepada junior sepertiku. Hal ini membuat kelompok itu dalam posisi sulit. Karena mereka adalah leluhur, mereka tidak tahan ditolak masuk ke pintu. Itu akan sangat menyengat. Baiklah, aku akan pergi ke Lu untuk mengambil batu terakhir. Li Qiye yang sedari tadi menatap pohon itu menyela kelompok itu. Kau akan melakukannya, bangsawan muda. Yang ketiganya terkejut. 4 klanmu terhubung denganku, itu sepadan dengan usahaku. Kata Li Qiye, mereka tidak mengerti hubungan yang dikemukakannya. Meskipun demikian, mereka tidak akan pernah menolak sarannya. Kami akan pergi bersamamu, bangsawan muda. Usyul bijaksana. Mari kita persiapkan beberapa hadiah untuk menunjukkan ketulusan kita. Kata Tujuan dengan tergesa-gesa. Li Qiye menatap mereka dan berkata, sepertinya ada rasa bersalah di sini. Apakah klanmu yang ketiga bekerja sama dan menindas Lu? Tidak, tentu saja tidak. Tujuan tersenyum canggung dan menjawab dengan nada lemah. Lalu kenapa ada rasa bersalah? Tanya Li Qiye. Mereka tidak bisa langsung menjawab. Akhirnya, bijaksana terbatuk dan berkata, sebenarnya itu hanya kesalahpahaman. Kami tidak bermaksud menindas mereka, hanya saja hal itu harus dilakukan saat itu agar Lu terhindar dari masalah. Itu adalah pilihan terbaik untuk Lu dan semua orang. Ditambah lagi, kami berusaha sebaik mungkin untuk memberi kompensasi kepada mereka. Yang terbaik untuk keluarga Lu dan semua orang.
Banyak penipuan di dunia yang mencoba membenarkan tindakan mereka dengan mengemukakan kebaikan yang lebih besar pada kenyataannya, itu bersifat egois. Yang terburuk dari semuanya, mereka juga akan menganggap diri mereka bermoral tinggi. Kritik Li Qiye. Ketiganya tidak memberikan jawaban sekali lagi. Kompensasi mutlak diperlukan. Jian Ming akhirnya berkata, keempat klan itu satu. Meskipun ada keretakan, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Benar, perseteruan ini tidak boleh berlanjut. Kedua leluhur itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kata Li Qiye dan turun. Ketiganya memaksa mengejarnya. Ini bukan lagi masa emas keempat klan. Mereka tidak lagi bergengsi dan terkenal di seluruh wilayah. Namun, tanah mereka masih subur dan populasi mereka relatif dapat diterima. Satu-satunya yang diungkapkan adalah suku Lu. Kemunduran mereka sangat kentara dibandingkan dengan tiga lainnya. Wilayah kekuasaan mereka sama besarnya dengan wilayah kekuasaan mereka. Akan tetapi, wilayah kekuasaan mereka tandus, bahkan jalanannya tampak terbengkalai. Rupanya populasi mereka menurun dengan cepat, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk maju dan menjalankan bisnis. Tentu saja, tiga klan lainnya tidak memanfaatkan hal ini untuk mengambil alih kota-kota Lu. Paling tidak, mereka mempertahankan garis akhir ini dan masih menganggap Lu sebagai keluarga. Benar saja, saat rombongan memasuki Lu, mereka dapat melihat kehancuran di sepanjang jalan. Tiga klan lainnya tidak menghasilkan seorang jenius yang hebat, tetapi setidaknya mereka masih memiliki banyak keturunan. Hal yang sama tidak berlaku untuk klan Lu. Master klan Lu benar-benar memberi mereka kesempatan bertemu. Dia sudah tua dan punya kelembaban buruk. Dia tampak seperti seorang petani tua dan memegang pipa tembakau, menghirup dan mengeluarkan asap. Dalam hal senioritas, leluhur yang bijaksana dan tujuan jauh melampauinya. Mereka adalah yang terkuat di klan masing-masing sementara dia hanyalah seorang junior. Sayang, dia hanya menampilkan sedikit sekali, tidak memberi hormat dengan benar. Meski demikian, kedua leluhur itu tampaknya tidak mempermasalahkannya. Kali ini mereka datang membawa hadiah. Leluhur bijak tersenyum dan berkata, sebuah tanda kecil ketulusan kami. Terimalah, keponakan yang berbudi luhur. Kedua leluhur ini sama sekali tidak bermaksud sombong. Kepala klan mengangguk lagi dan hanya diam-diam menyimpan hadiah-hadiah itu. Bangsawan muda ini adalah leluhur kuno klan kita. Dia datang hari ini untuk membahas keturunan Lu. Bijaksana memperkenalkan. Master klan Lu akhirnya menunjukkan sedikit emosi, menjadi terkejut. Dia melihat Li Qiye lagi dan ekspresinya mengatakan semuanya, skeptisisme. Dia kemudian fokus pada para leluhur dan ekspresi Jian Ming. Sayangnya, mereka tampaknya tidak membawa seorang pemuda ke sini untuk menipunya. Baik Jian maupun Tai tampaknya telah menerima leluhur kuno ini. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepalanya dan berkata, "Salam, bangsawan muda." Ia kemudian merasa kecewa dan duduk kembali. Karena tiga klan lainnya telah mengenalinya, Lu tidak punya pilihan selain melakukannya juga. Li Qiye tidak mempermasalahkan berbagai dingin itu. Perhatiannya teralih pada sebuah lukisan tua yang dipajang di aula. Aula ini telah bertahan lama. Konon katanya aula ini dibangun oleh nenek moyang mereka, sehingga catnya memudar dan ada beberapa kerusakan. Bintang di aula, lukisan itu, memiliki kanvas yang terbuat dari kertas nebula. Sayangnya, tahun demi tahun telah merampas warna dan garis asli lukisan itu. Sudut-sudutnya telah menguning dan beberapa bagian telah melengkung. Tampaknya sentuhan kecil saja akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berambut pendek, tampak gagah berani dan heroik, jelas tidak kalah dengan pria manapun. Dia memiliki pedang suci yang tergantung di pinggangnya, yang tampaknya mampu terbang ke udara dan menyegel para dewa. Sayangnya, hal yang paling menonjol darinya adalah mahkotanya. Mahkota itu tidak terbuat dari logam suci, melainkan dijalin dari cabang-cabang pohon willow. Mahkota itu masih berwarna keemasan, tetapi tidak seberat mahkota lainnya. Mahkota itu terasa lembut dan istimewa, sangat menarik perhatian. Itu menonjolkan penampilan wanita yang sudah mengesankan, membuatnya tampak seperti raja dewa yang tak terkalahkan yang berada di ambang kenaikan. Karena lukisan tersebut menggambarkan sosok yang begitu mengagumkan, wanita tersebut tetap tampak hidup dan jelas. Penonton yang fokus padanya akan mendapatkan ilusi bahwa ia akan keluar dari lukisan.
Semua garis yang kabur lebih menjadi jelas seperti sebelumnya. Li Qiye menjadi sentimental karena bagian lain dari masa lalunya muncul kembali. Tentu saja, ini hanya dalam ingatannya karena dia sudah tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah Jalan Agung. Segala sesuatu yang lain akan terjadi secara bertahap menghilang di sungai waktu, sama halnya dengan semua jejaknya. Li Qiye membuktikan dirinya sebagai sejauh ini sementara yang lain hanyalah orang yang lewat. Siapa yang lebih tertidur? Mereka yang akhirnya mendapatkan istirahat abadi atau Li Qiye yang akan mengalir di sungai waktu selamanya seperti larva nyamuk. Mungkin panjang perjalanan dan aliran sungai memiliki waktu yang berbeda untuk setiap orang. Sungai yang cukup panjang akan mampu menenggelamkan kejeniusan yang paling hebat dan guru yang tak terkalahkan. Bahkan garis keturunan seseorang dengan keturunan yang tak terhitung jumlahnya akan berakhir suatu hari nanti. Mereka yang mampu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah termasuk makhluk yang paling menakutkan. Mereka adalah tukang jagal gelap yang menodai sungai dengan darah tsunami. Sementara itu para leluhur sedang berbicara dengan pemimpin klan Lu. Keponakan yang berbudi luhur, bangsawan muda telah kembali. Untuk menjalankan persatuan primordial, leluhur yang bijaksana ungkapkan, persatuan. Mata pemimpin klan bersinar terang selama sepersekian detik sebelum meredup kembali. Anda tentu menyadari arti penting persatuan bagi keempat klan kita. Ini berkaitan dengan kemuliaan kita. Orang luar tidak mengetahuinya, tetapi kita, para keturunan, menyadari prestasi dan kontribusi leluhur kita terhadap keberadaan tertinggi. Persatuan itu terbentuk pada saat itu dan kita akan memilikinya lagi. Leluhur bijak melanjutkan, menurut legenda, fenomena yang dikenal sebagai persatuan primordial dimulai setelah pembeli telur bebek menciptakan 8 Desoles. Langsung ke intinya, pemimpin klan berpikir sejenak sebelum menegaskan. Dia bukan orang bodoh, orang tidak akan datang membawa hadiah tanpa alasan. Leluhur bijaksana melirik kelompoknya. Jian Ming mengerti dan tersenyum, ketua klan, fondasi kita adalah pohon kontribusi. Bangsawan muda akan mengaktifkannya lagi dengan penyatuan dan kita akan memiliki energi primordial lagi. Kemuliaan kemudian akan kembali ke 4 klan. Jadi kamu menginginkan batu dao kami? Sang ketua klan mengerutkan kening. Keponakan yang berbudi luhur, leluhur yang bijak tersenyum kecut, 4 batu dao itu ditinggalkan oleh para leluhur kita, bukan milik satu klan pun. Batu-batu itu hanya dibagi-bagi untuk alasan keamanan. Lalu bagaimana dengan klan kita, Willow Crest? Tanya ketua klan itu. Ketiganya tidak dapat langsung memberikan jawaban. Tujuan terbatuk dan berkata, keponakan yang berbudi luhur, kau tahu tentang sejarah ini. Lambang itu diberikan oleh seorang yang abadi di tahun-tahun yang jauh dan melambangkan otoritas tertinggi. Kita semua tahu bahwa itu milik Lu, tetapi keempat klan kita membuat perjanjian. Keempat klan akan memilih seorang pemimpin untuk memakainya. Ditambah lagi, klan ketiga juga telah memberikan kompensasi. Kami tidak pernah mengatakan bahwa ini akan berlangsung selamanya, dan kami tidak memiliki pemimpin selama beberapa era terakhir. Pemimpin klan tidak puas. Baiklah, leluhur bijak tersenyum canggung sebelum menjawab, meskipun zamannya berbeda dan kita tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, aturannya tetap sama. Begitu kita bangkit lagi, kita akan memiliki pemimpin sekali lagi. Ya, kita harus dan akan segera memiliki seorang pemimpin. Leluhur berkata, saya memiliki harapan untuk masa depan. Ingat, aturan dibuat oleh para leluhur dan dihormati oleh keturunan mereka. Meskipun kita tidak mampu, kita hanya perlu bertahan dan suatu hari, seorang pemimpin akan bangkit di atas kita, seseorang yang layak mendapatkan lambang emas. Pemimpin klan bersinar dan mengambil napas dalam-dalam lagi dari pipanya. Keempat klan berbagi lambang Willow meskipun itu milik Lu. Lambang itu ditinggalkan oleh leluhur 10 lambang. Konon, ada seorang abadi yang menganugerahkannya kepada leluhur. Ini memberi pengguna aura agung dan menindas. Ini juga meningkatkan potensi pertempuran mereka, meningkatkan kemanjuran setiap teknik. Yang terpenting, ini berfungsi sebagai simbol otoritas dan prestise. Oleh karena itu, setiap kali keempat klan memilih pemimpin berbohong, orang inilah yang akan memegang lambang tersebut. Bagaimanapun juga, seorang pemimpin yang baik berhak mendapatkan mahkota yang baik pula. Oleh karena itu, 3 klan lainnya membayar sejumlah uang yang pantas untuk menggunakan lambang Lu.
Kemudian, seorang pemimpin tidak lagi diperlukan karena sketsa klan. Mereka kehilangan pengaruh dan tidak membutuhkan pemimpin untuk memberi perintah. Sayangnya bagi suku Lu, penilaian mereka lebih cepat dibandingkan suku lainnya. Mereka akhirnya kehilangan banyak harta dan meminta lambang itu kembali untuk digadaikan. Sayangnya, 3 suku lainnya menolak. Dengan menggunakan masa depan dan kejayaan masa lalu sebagai pembenaran. Terus terang, mereka tidak ingin Lu kehilangan lambangnya selamanya. Bagaimanapun, lambang itu sangat penting bagi persatuan dan melambangkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lu meminta berulang kali tetapi ditolak. Meskipun masih mempertahankan hubungan sekutu, ketegangan jelas terjadi. Mereka dirugikan tetapi sekutu mereka tetap mempertahankan warisan mereka. Oleh karena itu, mereka berhenti berinteraksi dengan klan ketiga tersebut dan menunjukkan rasa tidak suka yang jelas. Dalam kasus ini, ketua klan sama sekali tidak ingin menyerahkan batu dao miliknya. Keponakan yang berbudi luhur, ada beberapa hal yang tidak dapat diperbaiki oleh generasi kita sendiri. Namun, batu dao adalah satu hal yang pasti dapat kita lakukan. Itu tidak hanya menguntungkan klan ketiga kita, bukan. Bijaksana menyimpulkan, jika kita dapat mengumpulkan keempatnya, bangsawan muda itu akan menghidupkan kembali pohon kontribusi kita dan energi primordial akan kembali lagi. Klanmu akan mendapatkan manfaat yang sama di masa depan, bukan? Ketua klan membuka sebentar, tetapi memutuskan untuk kembali menghisap pipanya. Keponakan yang berbudi luhur, bangsawan muda sudah di sini dan persatuan sudah dekat, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, solidaritas kita membuat kita kuat di masa lalu. Selain itu, tidak ada manfaat bagi klanmu untuk memegang batu dao. Apa untungnya bagi klanmu yang ketiga untuk mempertahankan Willow Crest kita? Sang pemimpin klan membalas. Hal ini membuat ketiganya menjawab lagi. Semua pertengkaran ini hanya karena satu mahkota. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kelompok itu hanya bisa menatap Li Qiye setelah mendengar ini. Ia mengabaikan mereka dan menatap wanita dalam lukisan itu, sedikit menjadi emosional, sebuah niat yang tertinggal selama satu masa hanya karena satu pertemuan yang menentukan. Sudah saatnya niat itu sirna. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh lukisan itu. Berdengung, lukisan itu tiba-tiba menyala. Semua detail dan garis luar wanita itu juga menyala. Cahaya yang keluar dari lukisan itu penuh dengan keilahian. Leluhur 10 puncak. Master klan Lu terkejut karena leluhurnya tampak hidup kembali. Orang bahkan bisa melihat matanya berkedip saat ini. Kekuatan seorang Raja Dewa langsung menguasai aula dan membuat mereka gemetar. Ini adalah makhluk yang telah melindungi 8 hutan belantara dan diperintahkan penghormatan. Aura yang menindas ini sangat nyata, bukan sekadar ilusi. Mereka tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ini, mereka berempat tercengang. Lukisan ini sudah lama berada di aula. Anggota Lu tidak tahu kapan lukisan ini ditempatkan di sini, yang mereka tahu lukisan ini sudah ada sejak awal berdirinya klan. Potret tersebut menggambarkan leluhur 10 puncak, makhluk yang berasal dari zaman sebelumnya. Mereka hanya mengira sebagai pusaka dan tidak memikirkan hal lain. Celakanya, lukisan itu kembali hidup dan memancarkan fenomena yang menakutkan. Muncul, benar saja, wanita itu keluar dari lukisan yang berseri-seri itu. Hal ini membuat auranya semakin terganggu. Roh leluhur kita telah kembali. Mereka bersujud di tanah dan berteriak, diliputi emosi. Mereka terus membenturkan dahi mereka ke lantai. Wanita itu fokus pada Li Qiye dengan matanya yang cerah. Waktu seolah kembali ke zaman sebelumnya, 9 dunia. Dia berubah menjadi wanita dari static stream, selalu tegas dan lugas. Era-era menghilang dalam sekejap mata bersama rahasia-rahasianya. Kisah-kisah dan kenangan-kenangan yang menakjubkan pun terlupakan, kisahnya adalah salah satunya. Meskipun awalnya sederhana, ia berhasil melampaui segala rintangan dan menjadi Raja Dewa yang mempersenjatai pedang. Kisahnya dimulai di dekat danau dan di bawah pohon willow raksasa. Dia tidak pernah menceritakan kepada pun tentang siapa masa lalunya dan kesuksesannya, bagaimana dia mencapai langit yang lebih tinggi. Di sana, ia berusaha keras untuk mencapai sosok yang tengah melakukan perjalanan tanpa akhir. Sayangnya, usaha dan keberhasilannya tidak cukup untuk menutupi perbedaan yang tak teratasi. Dia menjadi terkenal di dunia selama menetapnya, tetapi dunia tidak tahu tentang kegagalannya.
Hal yang paling dia hargai adalah harta yang dikenal saat itu sebagai Golden Willow Crest. Maknanya di jantung lebih besar daripada nilai sebenarnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain mewariskan lambang itu kepada keturunannya dengan satu tujuan, berharap untuk bertemu lagi dengan sosok itu di masa mendatang. Hidup dan mati, yin dan yang, dua hal yang bertolak belakang ini memisahkan manusia. Meskipun demikian, niat abadi dapat melampaui hal ini, sehingga impian seseorang dapat terwujud. Niat adalah satu-satunya hal yang tersisa dari menakjubkan yang menakjubkan ini. Tentu saja, niat itu tetap perkasa dan perkasa, memaksa keturunannya untuk bertekuk lutut. Namun, dia tidak memerhatikan mereka, hanya fokus pada Li Qiye. Dia melihat bagaimana Li Qiye dengan lembut menjentikkan dahinya lagi saat waktu berhenti. Niat itu hanya ada untuk saat ini saja, pertemuan untuk memuaskan kehebatannya. Sayang, ini juga berarti berakhirnya niat itu. Dia menundukkan kepalanya dan sang pangeran menerima anggukannya. Adegan ini mengejutkan para penonton. Dia adalah leluhur dari zaman dahulu kala, seseorang yang disembah oleh keempat klan. Mengapa dia menyetujui Li Qiye? Aku tidak kesepian di Jalan Tao. Jangan khawatir, tujuanmu telah tercapai, tidak perlu berlama-lama lagi. Dia menatap dan mendesah. Dia memandang tajam, seolah ingin mengukir citranya ke dalam jiwa. Klimaks kisahnya tragis. Ketika dia akhirnya kembali, dia sudah tidak ada lagi. Niat obsesif ini adalah satu-satunya yang tersisa. Kembalilah sekarang, keinginan dan daumu sudah lengkap. Dia dengan lembut menjentikkan dahi dan menciptakan spasial. Ini merangkum momen ini dan memisahkannya dari sungai waktu. Dengan itu, riak-riak terbentuk dan mulai menghilang. Sosok itu berubah menjadi partikel dan menghilang dari pandangan. Sosok itu kembali menjadi bagian dari waktu. Sejarah tidak ada habisnya. Bahkan para penggarap papan atas pun tidak lebih dari sekedar riak-riak. Sayangnya, riak-riak ini mengandung legenda, kerinduan, dan harapan. Li Qiye merasa sedikit kecewa dengan pertemuan ini. Meskipun demikian, masa lalu biarlah berlalu. Dia tidak perlu menyarankan lagi. Dia berjalan di jalan ini sendirian. Hanya orang dengan hati Tao yang tak tergoyahkan yang dapat bertahan selama waktu itu sendiri. Debu menjadi debu, kembali ke tanah. Ia menyimpulkan, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak perpisahan. Mengecewakan, tapi setidaknya, itu adalah bukti bahwa ia masih hidup. Nenek moyang kuno, kelompok itu membungkuk lagi. Bangsawan muda, keturunanmu bermaksud kasar padamu. Pemimpin klan Lu meminta maaf. Ia merasa bahwa Li Qiye jelas merupakan nenek moyang kuno Wu. Bangun, Li Qiye memegang tangan. Kelompok itu bangkit dan tidak berani bernapas dengan keras. Kembalikan lambang itu pada Lu. Li Qiye memberi perintah, karena leluhur 10 jambul telah memberikannya pada mereka, maka lambang itu milik mereka, tanpa alasan. Kami mengerti, bijaksana dan tujuan saling bertukar pandang dan pendapat. Perpecahan antara keempat klan telah diperbaiki dengan perintah mutlak Li Qiye. Serahkan batu Dao itu. Lanjutnya, tentang ini, pemimpin klan Lu menjadi canggung. Keponakan yang berbudi luhur, bangsawan muda itu telah berbicara. Apakah klan masih tidak ingin patuh? Kata tujuan, keponakan yang berbudi luhur, jangan khawatir, kami akan segera mengembalikan lambang itu ke klanmu. Mengangguk dengan bijak. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjaga batu Dao saat ini. Tujuan ditambahkan, bukannya aku tidak ingin menyerahkannya. Pemimpin klan itu terbatuk. Jangan bilang, klanmu sudah kalah. Jian Ming menjadi terkejut. Benarkah? Kedua leluhur itu panik. Tidak, belum separah itu. Lu mengulangi tangannya berulang kali. Sayangnya, dia tampak tidak percaya diri. Jelaskan, bijaksana melanjutkan masalah. Saat ini, kita tidak memiliki batu Dao, kata pemimpin klan dengan malu. Lalu kemana itu? Tanya tujuan. Kelompok itu punya perlindungan buruk terhadap hal ini. Ketua klan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan kebenaran, ketika bibi leluhur kita menikah dengan Yu, mas kawinnya termasuk batu Dao. Apa? Klanmu berani menggunakan batu Dao sebagai mas kawin? Teriak bijaksana. Pencuri terkutuk itu, sela Jian Ming. Ya, benda itu seharusnya ada dalam kepemilikan mereka sekarang. Pemimpin klan itu mengakuinya. Kelompok itu tidak tahu harus berbuat apa. Tujuan kemarau, barang penting seperti itu ada di tangan mereka. Bibi leluhur membawanya saat itu. Kepala klan menghisap pipanya lagi karena malu.
Rasa malunya bermula dari rasa permusuhannya terhadap 3 klan karena mempertahankan lambang mereka. Klan tersebut takut klan Lu akan kehilangan lambang tersebut karena presentasi mereka. Benar saja, mereka telah kehilangan benda penting lainnya, batu Dao. Terlebih lagi, benda ini juga bukan milik mereka. Sayangnya, keturunan Lu tidak dapat meminta batu Dao kembali karena bibi leluhur mereka yang membawa ke Yu. Mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi, jika hal ini diketahui, maka klan ketiga akan mempunyai alasan untuk tidak pernah mengembalikan lambang itu, karena itu perlu adanya kerahasiaan. Pada akhirnya, dia tetap mengatakan kebenaran karena Lu sendiri tidak cukup kuat. Namun, klan keempat yang bekerja sama mungkin memiliki kesempatan untuk menuntut batu itu kembali dari Yu. Jika mereka tidak bisa kembali, maka Lu akan menjadi orang berdosa dan keretakan akan bersifat permanen. Apa yang harus kita lakukan? Mengambil kembali batu itu dari para pencuri itu akan sulit. Berpikir bijak bahwa ini adalah situasi yang sulit. Saya kenal beberapa dari mereka. Jianming mengangkat bahu dan berkata, masalahnya adalah kita tidak punya bukti, mengapa mereka mengakuinya sejak awal. Kita tidak bisa melakukan apa-apa jika mereka tetap keras kepala. Bukti. Sebenarnya aku punya beberapa, kata Master Klan Lu, selama pernikahan bibi leluhur, mereka meninggalkan catatan tentang pengembaliannya pada akhirnya. Dia kemudian pergi untuk mengambil. Sudah terlalu lama berlalu, aku khawatir generasinya sudah mati semua. Keturunan Yu tidak akan mengakuinya. Tujuan tersenyum kecut, lebih baik mencoba saja. Wise ingin terus mencoba. Kepala klan kembali dengan sebuah kotak tua. Ia menunjukkannya kepada mereka dan berkata, ini buktinya waktu itu. Kami tidak dapat menghilangkannya. Tidak ada yang mau menerima kotak itu dan bertanggung jawab atas hal ini. Kotaknya tampak seperti kentang panas saat ini. Oleh karena itu, mereka menatap Li Qiye. Bocah, ambil saja. Perintah Li Qiye dan Jianming langsung menurut. Sekarang, kita harus menemukan mereka. Tujuan kata, para pencuri itu selalu bergerak seperti awan yang melayang. Tidak mudah menemukan mereka karena reruntuhan dalam begitu besar. Yu adalah klan yang aneh. Konon, leluhur mereka adalah anggota rahasia kerajaan. Keturunan orang ini akhirnya menetap di reruntuhan dalam, yang terkenal sebagai bandit dan pencuri. Menurut legenda lain, klan asli mereka kuno dan kuat dengan sumber daya yang melimpah. Klan tersebut berada di bawah perlindungan keberadaan yang agung. Selain itu, klan tersebut juga tidak berlokasi di Eight Desolaces. Beberapa orang jahat mencuri barang-barang dari klan dan akhirnya diusir oleh leluhur mereka. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain tinggal di Eight Desolaces dan membentuk klan baru. Tentu saja, kebiasaan buruk mereka tetap ada, yang memicu kebencian dari sekte lain. Meskipun demikian, kejahatan mereka tidak terlalu jahat dan brutal. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan harta, mereka menjadi cukup kuat meskipun sifat mereka mengembara. Saya sebenarnya mengenal beberapa anggota mereka. Saya pikir kita harus mulai dengan Golden City, kita bisa menemukan klan mereka di sana, kata Jianming. Baiklah, bijaksana tidak punya rencana yang lebih baik. Pernikahan bibi leluhur Lu terjadi 100.000 tahun yang lalu. Keturunan Yu mungkin akan menyangkalnya dan tidak akan mengembalikan batu Dao. Terlebih lagi, karena sifat mereka yang tidak menyenangkan, mereka bahkan mungkin memanfaatkan hal ini dan menyembunyikan klan keempat. Aku akan pergi bersamamu. Wise memutuskan untuk ikut dengan Jianming karena dia khawatir pemuda itu sendiri tidak memiliki pengaruh yang cukup. Tuan muda, mohon tunggu. Kami akan menemukan batu Dao dan membawanya kembali, pintanya. Membosankan sekali tinggal di sini. Kalian berdua mungkin tidak akan bisa kembali, jadi aku akan pergi juga. Li Qiye tersenyum. Kami akan mengikuti petunjukmu, bangsawan muda. Setuju dengan bijaksana. Mereka berdiskusi sebentar tentang perjalanan itu. Bijaksana akan pergi sementara tujuan harus tetap tinggal. Keempat klan itu membutuhkan leluhur yang kuat untuk tetap tinggal jika ada musuh yang tak terduga. Ke arah mana? Bijaksana bertanya pada Jianming. Yang terakhir mengusap hidungnya dan berkata, kamu mungkin ada di suatu tempat di kota emas. Kudengar mereka baru saja mendapat tangkapan besar dan ingin membuang barang curian itu di sana. Saya mengenal cukup banyak orang di sana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi kamu bergaul dengan para bandit ini. Bantuan yang bijak. Leluhur, tentu saja tidak.
Aku selalu menaati hukum, aku anak yang baik. Jian Ming tersenyum canggung, bijaksana menatap sinis. Jika dia dianggap anak baik, maka semua pemuda dari Lan keempat akan dianggap malaikat. Anak itu terkenal suka membuat onar. Dia menghilang cukup lama dan semua orang mengira dia dibunuh setelah membuat orang lain kesal. Mereka mencarinya secara ekstensif dan akhirnya menyerah. Pada akhirnya, dia kembali tanpa luka sedikit pun. Pergilah ke kota emas. Perintah Li Qiye. Wei segera bersiap untuk perjalanan. Reruntuhan dalam sangat luas dan dihuni banyak penduduk. Banyak kota dibangun di sepanjang pinggirannya. Kota-kota tersebut berfungsi sebagai titik masuk bagi para petualang yang ingin memasuki reruntuhan dalam. Tentu saja, jumlah mereka sedikit karena potensi bahayanya. Lokasi yang paling makmur tidak lain adalah Golden City. Orang akan mengira bahwa temboknya terbuat dari emas. Namun, nama itu bersifat metaforis, menyiratkan bahwa ini adalah kota penuh peluang. Seperti banyak tempat terkenal di reruntuhan dalam, tempat ini juga memiliki sejarah kuno, yang dikabarkan setua reruntuhan dalam. Memang ada catatan tentang keberadaan tempat ini selama era Chaotic. Arsitekturnya sungguh mengagumkan dan beragam, berasal dari benua pedang, perbatasan langit, Raja Barat. Beberapa tidak dapat dilacak sama sekali. Di antara aula, pagoda, dan jalan-jalan yang ramai, terdapat berbagai ras dari seluruh dunia. Ini mungkin area yang paling beragam di seluruh Eight Desoles. Selain itu, mereka telah hidup dalam damai selama ini, sesuatu yang agak ajaib. Di Golden City, latar belakang dan ras seseorang tidak menjadi masalah. Mereka diizinkan tinggal di Golden City selama kantong mereka cukup penuh. Pengunjung dan warga datang dan pergi, hanya kota yang tersisa. Golden lebih tua dari banyak kekuatan besar di Eight Desoles. Banyak alasan yang dikaitkan dengan keberhasilan jangka panjang. Pertama adalah kebebasan. Siapapun bisa mendapatkan tempat di sini, asalkan mereka punya cukup uang untuk mendukungnya. Yang lain menyatakan bahwa ini karena Golden dekat dengan reruntuhan dalam. Bahaya yang tersembunyi di dalamnya membuat orang lain sulit berbohong. Jadi, bahkan para tetangga papan atas pun menahan diri untuk tidak melakukan apapun di sini. Ada juga aturan-aturan tertentu yang tidak dapat diganggu-gugat dan melindungi Golden dari pembuat onar. Tentu saja, teori yang paling populer adalah tentang pulau-pulau di atas kota. Pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai pilar dan menjaga kota agar aman dari bahaya. Secara keseluruhan, tempat ini merupakan tempat yang populer untuk dikunjungi oleh para petani. Hal ini membuat tempat ini cukup makmur dengan lebih banyak bangunan dan pasar yang dibangun. Oleh karena itu, tempat ini menjadi surga bagi mereka yang berduit. Selama mereka memiliki cukup uang di kantong, mereka dapat menemukan barang dagangan yang tepat di sini. Selain itu, tempat ini juga penuh dengan kemungkinan. Seorang pedagang biasa di jalan bisa saja menjadi raja yang terkenal. Seorang lelaki tua di lembah bisa saja menjadi petani yang terkenal. Sebuah kios sayur asin sebenarnya bisa jadi milik Lions Roar. Beberapa orang menikmati kehidupan yang sibuk di Golden hingga lupa jalan pulang. Hal ini terutama berlaku bagi pendatang baru dari latar belakang yang sederhana. Rombongan Li Qiye tiba di dekat kota dan dapat melihat tembok besar dan pegunungan yang bergelombang. Mereka melihat istana dan paviliun besar yang melayang di udara. Setiap tempat memiliki fenomena visual yang berbeda-beda. Pegunungan memiliki cahaya mewah sementara istana terapung memiliki cahaya ilahi. Pelangi juga dapat terlihat di udara. Orang-orang dan kereta datang dari segala arah. Binatang buas, pembudidaya terbang, kereta perang. Seorang pembudidaya yang tidak berpengalaman akan terkejut melihat pemandangan ini. Mereka akan terkesan melihat berbagai ras juga, hantu yang diselimuti awan hitam, setan surgawi dengan cahaya hitam khas mereka, dan setan aneh lainnya. Bahkan roh langit yang sulit dipahami pun dapat terlihat. Tontonan yang menakjubkan adalah hal yang luar biasa di Golden. Ini adalah dunia yang hebat tanpa akhir yang terlihat. Emas, kota yang tak pernah runtuh. Leluhur bijaksana menjadi sentimental. Ia emosional karena dulunya keempat marga mereka juga punya properti di sini. Sayangnya, mereka akhirnya kehilangan kemampuan untuk menjalankan bisnis ini, sehingga terpaksa menjualnya. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal di Golden. Kota ini bagus, yang benar-benar ingin saya kunjungi adalah kota di langit itu. Jian Ming tersenyum dan menatap ke atas.
Cahaya menyilaukan memenuhi udara seperti air terjun yang mengalir turun. Pulau-pulau besar melayang sejuta mil di atas kota. Dari tanah, pulau-pulau itu tampak sebesar kepalan tangan. Ketika para penonton menyaksikan surga mereka, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Sinar matahari turun dan berfungsi sebagai tirai, yang sepenuhnya melindungi pulau-pulau tersebut. Meskipun demikian, mereka dapat melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di pulau-pulau itu, tampak seperti payung yang menghalangi sinar matahari. Pulau-pulau, sinar matahari, dan pohon-pohon itu begitu indah, sehingga mustahil bagi Pun untuk mendekat. Mereka melindungi istana dan bangunan kuno. Benda-benda ini juga memancarkan hukum Dao tertinggi. Pulau-pulau ini dikenal sebagai Pulau Emas. Setiap pembudidaya yang melihat ke atas tidak akan merasakan apapun kecuali rasa hormat dan takut. Konyol, leluhur bijaksana memukul kepala pemuda itu dan memarahi, apakah kamu sudah lelah hidup? Kakek tuamu akan menjadi orang pertama yang mengikatmu dan meminta maaf. Hehe, aku hanya penasaran dan ingin melihatnya. Jian Ming tertawa. Hanya beberapa orang terpilih saja yang memenuhi syarat untuk diundang hadir, kata Wise. Golden Isle tidak pernah berpartisipasi dalam acara-acara luar. Meskipun demikian, semua Eight Desolches tetap takut padanya. Pulau itu tampaknya lebih suka menyendiri, bahkan tidak ikut campur dalam kota makmur di bawah dan berpikir sebagai milik mereka. Hehe, leluhur, ku dengar kau diundang sebelumnya, ceritakan lebih banyak padaku. Mata Jian Ming berbinar. Tidak apa-apa, aku hanya ada di sana sebagai anggota kepadatan. Bijaksana berkata tanpa rasa bangga, tidak ada yang berani sombong di sana, bahkan Master Sekte True Immortal sekalipun. Haha, itu bisa dimengerti. Jian Ming berkata, siapa yang mengakhiri era terberkati? Siapa lagi kalau bukan Kaisar Ye yang tak terkalahkan, yang dengan mudah mendominasi sekte abadi sejati selama masa keemasan mereka. Mereka bahkan tidak berani kentut di hadapan Kaisar. Kamu harus berhati-hati dengan ucapanmu. Bijaksana memelotot ke arah pemuda itu, menyebabkan dia hanya terkekeh dan berhenti berbicara. Semua orang tahu cerita ini tetapi mereka tidak mau marah agar tidak menyinggung sekte abadi sejati. Golden Isle terhubung dengan penguasa Dao yang tak tertandingi, Kaisar Ye. Makhluk ini memiliki gelar Kaisar, bukan penguasa Dao. Dalam sejarah, banyak yang percaya bahwa Kaisar adalah salah satu penguasa Dao terkuat, sebanding dengan penguasa Dao terberkati atau penguasa Dao Puresun. Kaisar pernah memasuki zona terlarang sebelumnya dan membunuh makhluk-makhluk jahat di sana. Ini adalah pencapaian yang tak tertandingi. Namun, kisah yang paling menarik adalah berakhirnya era terberkati dan diterimanya sekte abadi sejati. Sejak saat itu, sekte ini tidak lagi menghasilkan penguasaan Dao lainnya. Ingat, True Immortal dianggap tidak terganggu karena fondasinya didirikan oleh Blessed Dao Lord. Selama era ini, Dewa Dao yang terberkati menyebarkan 7 hukum ke semua makhluk. Ini memulai zaman keemasan. Faktanya, 80 hingga 90% dari semua pihak yang berwenang saat itu menganggap diri mereka sebagai murid Dewa Dao yang terberkati. Metodenya benar-benar bermanfaat bagi dunia. Ia memiliki banyak pengikut yang cakap saat itu, terlalu banyak untuk dihitung. Makhluk-makhluk di daerah terlarang tetap diam selama pemerintahannya. Bagian yang paling ajaib adalah bagaimana penerusnya juga menjadi penguasa Dao. Dengan kata lain, sekte abadi sejati memiliki monopoli penguasaan Dao selama era ini. Penguasa Dao paling terkenal kedua di True Immortal tidak lain adalah penguasa Dao segala hal, Li Daoer. Terutamanya sempurna, penguasaannya terhadap mantra segala hal benar-benar melampaui yang terberkati. Selain itu, ia mengajar 3.000 murid dan masing-masing dari mereka menjadi guru besar. Mereka semua juga mengubah nama belakang mereka menjadi Li. Oleh karena itu, beberapa orang dengan hormat memberi julukan lain kepada penguasa Dao segala hal, Li Sanqian. Sekilas, 3.000 murid tidak tampak mengesankan jika dibandingkan dengan Dewa Dao yang luas. Lagi pula, hampir semua khawatir saat itu menganggap diri mereka berada di bawah panji Dewa Dao yang terberkati. Perbedaan utamanya adalah pelayanan yang sebenarnya. Dewa Dao yang terberkati tidak mengajari mereka sementara Dewa Dao segalanya hal benar-benar terlibat dalam melatih murid-muridnya. Kemudian, generasi masa depan mengatakan bahwa meskipun penguasa Dao segala hal tidak licik penguasa Dao terberkati, namun para pengikutnya jauh lebih unggul.
3.000 murid ini membuat True Immortal tak terpecahkan. Kekuatan sekte ini mungkin lebih besar dari era yang terberkati Dao Lord. Sayangnya, warisannya memiliki noda besar yang disebabkan oleh seorang wanita sombong. Dia memutuskan monopoli dan menjadi penguasa Dao, satu-satunya orang yang melakukannya selama era terberkati. Dia memiliki kalimat lucu bahkan sebelum menjadi penguasa Dao, "Aku akan mengikat dan memukuli Li." Semua orang mengira bahwa karena ini adalah slogannya, dia sengaja mengincar dewa sejati. Lagi pula, para pengikut Dewa Dao segala hal telah mengubah nama belakang mereka menjadi Li. Oleh karena itu, para petinggi dewa sejati dan bahkan seluruh dunia memiliki nama belakang ini. Kekuatan True Immortal tidak cukup untuk menghentikan. Mereka tidak punya pilihan selain melihatnya menjadi penguasa Dao karena dia tidak dapat dihentikan. Setelah generasinya, para jenius True Immortal mulai mengambil alih lagi. Monopoli berlanjut hingga generasi berikutnya. Tak seorang pun mampu mengubah kenyataan ini sehingga sekte tersebut tampak abadi dan selalu berdiri di puncak. Orang lain mengganggu siklus ini. Kaisar Ye, seorang gadis yang dipuji memiliki bakat bawaan terbesar dalam sejarah. Saat itu, 90% calon pewaris berasal dari dewa sejati. Mereka memiliki begitu banyak sehingga memerlukan sistem untuk melacak pewaris ini, 3 pangeran penguasa, 6 pangeran surgawi, 38 pangeran suci, 92 dewa surgawi. Ini tidak menjadi masalah karena para jenius berpotensi tinggi ini semuanya dibunuh oleh Kaisar Ye. Zaman emas bakat ini tidak dapat menandingi seorang ahli pun. Sebelum menjadi penguasa Dao, dia berjuang mencapai alam abadi sejati sebanyak 3 kali dan berhasil keluar dari sana. Perlu diingat bahwa pada titik ini, bahkan zona terlarang pun menahan diri untuk tidak memprovokasi True Immortal. Sayangnya, dia tidak memiliki masalah untuk berhasil bahkan sebelum membuktikan Dao-nya. Sekte tersebut menyadari bakatnya yang menakutkan dan bahkan melakukan penyergapan untuk menghentikan merebut posisi penguasa Dao. Mereka mengirim 7 dewa kuno, 13 naga emas, 67 raja dewa, 89 teladan, dan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan penuh mereka, semuanya dikerahkan demi menghadapi seorang gadis. Ekspedisi ini cukup untuk menghancurkan 8 Deola Chest dan berkampanye melawan zona terlarang. Mereka siap membayar harga berapapun demi mempertahankan monopoli mereka. Menurut legenda, dia membantai mereka semua, mengakibatkan hujan darah dan dunia hancur berkeping-keping. Dia menimbulkan kehancuran yang tak terhitung pada True Immortal. Pada akhirnya, mereka gagal menghentikan penguasaan Dao meskipun telah mencoba segalanya. Ini menandai berakhirnya era terberkati. Mereka kemudian menurun dan tidak dapat menghasilkan Dao Lord lain. Baru pada saat-saat terakhir mereka mulai pulih dan menjadi papan raksasa sekali lagi. Secara bertahap, ia menjadi pemimpin Eight Desolus dan dapat memandang rendah dunia lagi. Sayangnya, para murid utama dan pemimpin sekte mereka tidak pernah membalas dendam terhadap Golden Isle. Seperti yang telah dikatakan leluhur bijak, bahkan Master Sekte Dewa Sejati akan bertindak dengan penuh hormat saat mengunjungi Pulau Emas. Setelah jutaan tahun, prestise dan otoritas Kaisar Ye masih tak tertandingi. Pulau Emas, Li Qiye mendongak dan membeku. Pulau Emas tidak peduli dengan masalah eksternal atau dominasi. Namun, bahkan Dewa Sejati dan 3.000 Dao tidak berani menantangnya. Saat itu, Bijaksana menatap pulau-pulau terapung dan berkomentar, "Ya, ada banyak penguasa yang tak terkalahkan, bukan hanya Kaisar Ye." Jian Ming berkata, "Setelah Kaisar, ada leluhur pohon, Dewa Mulberry, air mancur surga, dan masih banyak lagi." Ini sebelum berhubungan dengan makhluk kuno sebelum Kaisar Ye. Itulah sebabnya Pulau Emas begitu menakutkan. Berapa banyak sekte yang dapat menandinginya dalam hal usia dan sumber daya. Tidak ada yang suka berbagi tempat tidur. Bijaksana melanjutkan alur pikiran, ada garis keturunan yang tak terduga di reruntuhan dalam. Namun, Golden Isle masih sangat dekat dengan mereka, yang berarti mereka ragu untuk pindah ke pulau itu. Pada akhirnya, Pulau Emas mungkin setara dengan True Immortal Sect dan Tritousan Dao. Hanya saja, ia lebih suka dilindungi dari dunia luar. Ini ada hubungannya dengan ras mereka. Mata Li Qiye bisa menembus penghalang yang mengancam pulau-pulau itu. Leluhur bijak menyalakannya dan mengangguk, "Ya, kecuali Kaisar Ye, leluhur kuno Pulau Emas ada di pulau-pulau tersebut."
Dalam arti tertentu, mereka telah menjadi bagian dari garis keturunan mereka. Ini adalah detail yang paling menakutkan. Ia berbicara tentang air terjun dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Mereka tampak seperti dewa pelindung. Ini merujuk pada legenda tertentu, bahwa para leluhur Golden Isle tidak meninggal. Mereka menjadi bagian dari Golden Isle dan selama pulau-pulau itu masih ada, mereka juga akan tetap ada. Mungkin jati diri mereka yang asli sudah tidak ada lagi, tetapi ini memang sebuah metode untuk bertahan selamanya. Akumulasi para petani terbaik menghasilkan fondasi yang tak tertandingi. Hal ini menjadi alasan mengapa para pengikut Golden Isle jarang terlihat di luar. Begitu mereka mencapai alam tertentu, mereka dapat dihapus di Golden Isle untuk masa mendatang. Era tampak seperti selamanya bagi para khawatir biasa, tetapi bagi para anggota ini, itu hanya sekejap mata. Orang-orang mungkin takut pada Golden Isle, tapi tidak pada bangsawan muda kita. Badai dan tornado seringkali terjadi di hadapannya. Jian Ming tersenyum. Jaga ucapanmu, bijaksana memelotot ke arah. Namun, kali ini dia tampak berani dan melanjutkan, saya hanya mengatakan kebenaran, leluhur. Bangsawan muda itu tidak dapat dikalahkan tanpa perlu melakukan apapun. Bahkan, setelah bertemu, Golden Isle akan menyesali penundaan mereka. Sepertinya kau ingin sekali memukul. Tatapan mata Wise semakin tajam. Jian Ming bersembunyi di belakang Li Qiye dan melanjutkan, Tuan muda, apakah saya salah di sini? Saya lihat kamu telah mempelajari banyak hal buruk dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan menendangmu terbang jika nama belakangmu bukan Jian. Li Qiye berkata dengan datar. Terima kasih, bangsawan muda. Jian Ming melanjutkan, saya tidak tahu bahwa mengatakan kebenaran itu salah. Anda istimewa, bahkan para guru besar tidak lebih dari orang awam jika dibandingkan. Jangan memujiku. Li Qiye menatap sinis dan berkata, lanjutkan ini dan temukan orang-orang dari Yu. Saya mengerti. Jian Ming segera berkata, menurut pendapatku, jika mereka ingin menjual barang curian, mereka pasti akan mengunjungi jalan gelap. Kita harus pergi ke sana sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memimpin keduanya memasuki kota. Dalam perjalanan, Li Qiye tiba-tiba berhenti di sebuah jalan besar. Di sebelahnya ada tempat yang aneh, sangat kontras dengan kota yang ramai di mana setiap jengkal tanahnya sangat mahal. Tempat itu bisa dianggap sebagai pusat kota, tapi agak sepi dan asri. Orang bisa melihat pegunungan hijau dengan aliran sungai dan suara burung bangau. Hanya beberapa bangunan tua dengan batu bata merah dan atap genteng hijau yang terlihat. Tempat ini menyerupai sebuah sekte, tetapi tidak banyak. Pengikutnya, hanya 1 atau 2 orang yang lewat. Kegaduhan kota tak dapat menjangkau tempat ini. Bahkan para penjelajah berjalan perlahan dan tenang saat melewatinya. Kekuatan misterius di sini menuntut hal itu. Li Qiye menghela nafas setelah melihat tontonan yang menenangkan ini. Bangsawan muda, ini adalah tanah teratai murni. Bisik bijak, ini adalah tempat tersuci di Golden atau mungkin di seluruh 8 Desoles. Konflik dilarang. Saya pernah mendengar banyak legenda tentang tempat ini. Jian Ming berbisik, tempat ini milik seorang pelayan ratu kerajaan, tidak seorang pun boleh bersikap tidak sopan di sini. Begitu juga, ucap Li Qiye, legenda-legenda itu sangat tua, hampir mustahil untuk dilacak atau diteliti. Mereka menyatakan bahwa dulunya ada sebuah sekte di sini. Wanita suci sekte itu menjadi pelayan ratu yang paling hebat. Kemudian, tidak ada lagi yang bisa melihat mereka, namun tempat ini tetap menjadi tanah suci, tidak peduli perseteruan apa yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak, mereka tidak boleh bertindak atau bahkan bersuara keras di sini. Aturan ini belum pernah ditentang sebelumnya. Jian Ming melanjutkan, benar, bahkan para penguasa Dao perlu merapikan jubah mereka sebelum memasuki tempat ini. Leluhur bijak mengangguk, penguasa Dao Puresun, yang kuno, bahkan menunjukkan rasa hormatnya dari kencan. Penguasa Dao terberkati yang tak tertandingi juga berhenti di sini dan memerintah kepalanya. Para penguasa Dao berikutnya menunjukkan tingkat perhatian yang sama ketika mendekati tempat ini. Tapi, aku pernah mendengar satu hal. Dia benar-benar datang dan tinggal cukup lama. Bisakah kamu menebak siapa dia? Tanya Jian Ming. Itu Master Dualitas. Dia lalu menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, satu-satunya orang luar yang tidur di tanah suci. Mungkin itu hanya rumor. Tambah bijaksana.
Teratai murni menikmati kedamaian selama berabad-abad. Namun, itu bukanlah sekte yang tak terpecahkan atau semacamnya, bahkan tidak ada satupun murid yang cemerlang yang terlihat. Meskipun demikian, para penguasa Dao masih tidak berani mengganggu tempat ini, selalu menyembunyikan aura dan keriuhan mereka saat berada di perlindungan. Dari satu sudut pandang, Pure Lotus cukup normal. Pemandangan dan murid-muridnya tidak istimewa. Satu-satunya aspek yang luar biasa adalah lokasi utama di Golden City dan ketenangannya. Dalam sejarah, dunia tahu bahwa para penguasa Dao adalah kekuatan yang terkuat. Mereka berani berkampanye melawan zona terlarang dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, kesucian tempat ini tampaknya berada di atas semua itu. Terlebih lagi, aturan itu tidak diucapkan. Teratai murni tidak pernah mengumumkan perlunya ketenangan, tetapi semua orang tetap patuh. Yang lebih lucu lagi, setiap kali murid-muridnya yang langka itu keluar ke dunia luar, mereka selalu dilindungi oleh yang lain. Jika ada pengganggu yang tidak diketahui mengganggu mereka, para ahli lainnya akan segera turun tangan untuk menghentikan. Padahal, jelaslah bahwa teratai murni tidak lagi memiliki bakat apapun. Jumlah mereka sedikit, paling buruk hanya 3 hingga 5 murid. Itu pun hanya cukup untuk mewariskan seni bela diri mereka. Sayangnya, sekte kecil ini masih menempati wilayah yang sangat luas di salah satu kota termahal di 8. Kehancuran. Jika seseorang bertanya, bagaimana jika musuh bebuyutanku bersembunyi di Pure Lotus? Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang yang sombong atau ceroboh benar-benar mencoba masuk tanpa izin dengan kebencian di benak mereka. Namun, para ahli di sekitar akan segera menghentikan mereka. Dalam satu kasus, seorang penguasa surgawi yang perkasa mencoba melakukannya. Dia terlalu kuat untuk berhadapan dengan para penonton. Namun, sebuah telapak tangan besar turun dan panjangnya seperti seekor serangga, tidak ada yang tahu dari mana datangnya telapak tangan itu, tetapi penguasa yang kuat itu langsung membunuh dalam sekejap mata. Semua kisah ini berkontribusi pada mengapa ketenangan di sini tidak dapat diganggu-gugat. Tanah pelayan kerajaan, bebas pelanggaran dan pertempuran. Frasa ini telah diukir pada sebuah prasasti di pintu masuk teratai murni. Li Qiye dan melihat prasasti lama itu. Huruf-hurufnya diukir dengan kuat. Gaya kaligrafinya hampir menembus seluruh lebarnya, tidak seorang pun tahu siapa yang menciptakan prasasti itu, tetapi bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa pemahatnya adalah seorang yang memiliki keahlian yang luar biasa. Bahkan waktu tidak dapat mempengaruhi atau mengubah huruf-hurufnya. Li Qiye menamparkan nepuk tablet dan mendesah sentimental setelah membacanya. Yang terakhir sudah jelas, aturan tak tertulis yang telah ditulis di pintu masuk. Namun, bagian pertama layak untuk direnungkan. Menurut legenda, wanita suci dari teratai murni menjadi pelayan bagi satu-satunya ratu kekaisaran dalam sejarah. Beberapa naskah juga menyebutnya sebagai ratu perdana. Pertanyaannya adalah, siapakah ratu ini? Mengapa catatan-catatan berbicara begitu tinggi tentangnya? Kebingungan itu bermula dari tingkat penghormatan. Apalagi para istri penguasa Dao tidak menikmati perlakuan yang sama. Ingat, teratai murni bahkan bukan tempat tinggal ratu. Itu hanya sekte pembantunya. Selain itu, mereka berdua tidak pernah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pengaruh mereka masih mempengaruhi masa kini dan menjadikan Pure Lotus menjadi unik. Hal ini membuat banyak orang berpikir tentang latar belakang ratu yang sebenarnya. Tidak banyak petunjuk atau jawaban yang tersisa. Pure Lotus adalah salah satunya, sebuah bukti keberadaannya yang sebenarnya. Ratu Perdana, sungguh misteri, gumam Jianming. Jangan bicara sembarangan di sini. Itu dilarang. Bijaksana menamparkan kepalanya lebih keras kali ini. Karena sejarah keempat klan, dia telah mendengar banyak legenda tentang ratu sebelumnya. Karena itu, dia segera menghentikan bocah nakal itu dari omong kosongnya. Banyak tokoh besar yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sang ratu. Beberapa berhasil dengan cara terang-terangan dan akhirnya, mereka menghilang dari dunia, seolah-olah menguap begitu saja. Sikap leluhur itu mengingatkan Jianming pada beberapa hal. Hal ini membuat telapak tangan dan mengumpat mulut yang besar. Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali dan berlutut ke arah teratai murni, saya dengan tulus meminta maaf. Bijaksana tidak memarahinya lagi. Para orang bijak dan penguasa Dao berhenti di depan tablet hanya untuk mengamati dengan tenang. Mereka sangat kejam tadi. Sementara itu,
Li Qiye membaca tulisan-tulisan itu dengan tangan. Masa lalu menjadi begitu dekat lagi. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, ayo pergi. Keduanya menyusulnya. Begitu mereka cukup jauh dari Pure Lotus, Jian Ming berkata, saya sangat mengenal Dark Street. Apakah Anda membutuhkan sesuatu, bangsawan muda? Anda pasti bisa muncul di sana. Mari kita lihat dulu, kata Li Qiye. Jangan lupa tujuan kita ke sini. Begitu kita sampai di Dark Street, aku akan mematahkan kakimu jika kau berkumpul dengan kawanan bajinganmu itu. Bijaksana, leluhur, komentarmu tidak berdasar karena aku selalu jujur dan tidak pernah bergaul dengan sekelompok bajingan. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Jian Ming memprotes. Kamu tidak seharusnya mengatakan hal sepele seperti itu. Li Qiye mendengus. Kesalahanku. Jian Ming segera menutup mulutnya. Beberapa kalimat dianggap tabu dan membawa konsekuensi besar. Bersambung.